Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Jadi di bulan ini ada dua orang pemesan, Pak Sandi dari Cilegon dan Pak Herman dari Serang, pesan Toyota Vios G tahun 2004-2005 yang transmisi manual. Unitnya seperti ini. Jadi kebetulan sekali saya punya Toyota Vios G, tapi yang varian Matic. Mobil ini sambil saya pakai, sambil saya rapihkan. Jadi belum bener-bener rapi lah mobil ini, baru upgrade eksterior, keliling saya pasang custom body kit. Jadi belum beres bener, masih sambil saya pakai. Kemudian setelah ada informasi masuk kepada Pak Sandi yang pertama pesan Vios G yang transmisi manual, banyak informasi yang ditolak karena kilometernya rata-rata tinggi, unitnya tidak sesuai lah. Akhirnya Pak Sandi juga sempat, apakah unit ini saja, tapi karena saya belum menyerah, nanti saya akan carikan saja yang transmisi manual, karena pertama kali Pak Sandi kan pengennya manual. Kemudian setelah beberapa kali pengecekan tidak cocok juga, akhirnya berpaling kepada Toyota Agya manual kemarin yang saya review. Jadi untuk Pak Sandi sih sudah clear. Kemudian giliran Pak Herman dari Serang, sempat 4 kali pengecekan Toyota Vios G. Mobilnya sebenarnya untuk yang cari yang original itu banyak, tapi cari yang tidak keropos, cari yang utuh, cari yang tidak ada karat-karat, cari yang kilometernya rendah, itu sangat sulit sekali. Unit seperti ini kebanyakan kan kilometer tinggi-tinggi, kemudian kebanyakan juga karena tahun jadi pada keropos, ada juga yang tidak utuh. Jadi hampir 4 kali pengecekan untuk unit pesanan Pak Herman, zonk semua. Akhirnya Pak Herman juga pengen ke unit ini, padahal mobil ini kan transmisi Matic. Jadi akhirnya karena saya juga sudah bener-bener puyeng banget 4 kali mencarikan mobil untuk Pak Herman ini, zonk semua. Kemudian Pak Herman juga udahlah tidak masalah, yang penting dapat Vios G meskipun transmisi otomatis, dapatnya utuh. Jadi akhirnya mobil ini saya kasihkan kepada Pak Herman. Jadi ini untuk edukasi kepada Anda, jika Anda mencari Toyota Vios G tahun 2003, 2005, sangat sulit sekali cari barang yang utuh, cari barang yang tidak karat, cari barang yang kilometernya rendah, itu sangat sulit sekali. Jadi ini untuk pengalaman. Jadi baiknya jika Anda pengen mobil seperti ini, carinya yang hati-hati. Jika Anda berminat juga untuk pesan unit seperti ini di kami, silakan simak video ini sampai habis, karena di channel ini selain saya jelaskan kondisi mobilnya secara detail, saya juga akan jelaskan harganya, saya juga akan jelaskan spesifikasi detailnya. Jadi Anda banyak dapat referensi dari video ini. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat. Semua mobil yang dipesan di channel ini saya akan jelaskan kondisinya secara detail. Jadi yang rata-rata mobil baru didapatkan itu kan banyak rapi-rapi. Contohnya ada bodi lecet, ganti ban, ganti kampas rem, ganti packing dan seal. Biasanya ada saja jika kita memutuskan beli mobil bekas, unitnya harus ada yang dirapikan. Jadi untuk rapi-rapi kita bisa bantu. Jadi mobil ini ketika kita kirim ke rumah pemesan, pastinya akan ada perbedaan karena kita rapikan. Dan mobil ini pertama kali kita dapatkan bodinya kurang enak, banyak lecet. Di bumper, di fender, di kap mesin ada yang bule. Jadi kita sudah cat ulang. Tapi hanya baru dicat ya, belum kita salon, belum kita poles lagi bodinya. Saya akan bahas kondisinya. Headlamp bagian kanan ini utuh dan belum kita poles, jadi masih agak sedikit menguning ya. Nanti bisa bening lagi, masuknya di salon. Fog lamp bagian kanan utuh. Lecet di bodi sih sudah tidak ada karena sudah kita cat semuanya. Dan untuk pemasangan body kit juga saya memakai karet ya. Jadi seperti Yaris, kemudian Vios TRD Sportivo itu ada karetnya seperti ini.
saya mengikuti agar tidak retak. Biasanya di sambungan ini jika ada dempul seringnya retak. Jadi yang baik itu pemasangan body kit itu dikasih karet. Jadi bagian gapnya ini ada karetnya. Ini bagian yang sering retak ya. Yang seperti ini biasanya awet. Fog lamp kiri utuh, headlamp kiri utuh. Kap mesin juga kemarin ada beberapa yang saya cat ulang. Untuk yang pernah dicat ulang pastinya akan naik ketebalannya 150 mikron. Jadi cat satu kali. Tadinya masih original. Nilai yang original itu di bawah 100 mikron, 90 mikron itu yang masih original. Jadi hanya pernah disiram saja, tidak ada dempul. Kemudian velg saya dapatnya sudah seperti ini, velg racing. Profil bannya 195 50R16. Produksi ban di tahun 2016. Masa pakai ban itu kan 4 sampai 5 tahun. 2016 sebenarnya sudah expired. Tapi ketebalan di 5,59 mm. Dan tidak ada retak. Jadi sambil saya pakai ban ini tidak saya ganti kemarin. Tapi rencananya mau saya ganti baru. Harganya di 650 ribuan lah satu ban. Karena sudah expired ya. Masa pakai ban itu kan 4 sampai 5 tahun. Liner fender bagian kanan ini utuh. Kemudian untuk kampas rem bagian depan masih tebal. Nah ini tebal. Kampas remnya di atas, besinya di bawah. Masih layak sekali dipakai untuk kampas rem. Fender depan kanan kondisi catnya baik. Emblem VVTi utuh. Spion Mikasen utuh. Nah di bagian pilar-pilar ini beberapa ada yang kita lewat ya, tidak cat ulang. Jadi bagian pilar-pilar bagian atas itu masih original catnya. Antena model Shakfin utuh. Tidak ada perbaikan untuk bagian atap. Ban belakang bagian kanan juga sama 2016. Ketebalan sama 5 mm lebih, tapi sudah expired ya. Masa pakai ban itu kan 4 sampai 5 tahun. Tapi fisiknya ini tidak ada retak dan ketebalan bahkan belakang ini 6 mm. Kemudian rata-rata velg kondisinya baik, tidak bengkang, tidak pecah, layak dipakai. Kemudian pengereman bagian belakang untuk Vios G ini sudah cakram. Sama tebel, layak dipakai. Kampas remnya di atas, besinya di bawah. Semuanya sudah kita keliling cat ulang. Sampai ke sidecar sini juga kita cat ulang dan pemasangannya seperti ini. Ada karetnya ya. Saya memasang body kit ini rata-rata seperti ini. Saya kasih karet agar tidak terjadi retak ya. Semua bodi samping kanan ini kita cat ulang. Tapi ya ketebalan masih baik karena dari original hanya naik cat satu kali. Ini 119 mikron. Semua pilar-pilar utuh. Karetnya juga masih baik. Nah ini ya plastik pabrikannya. Jadi jelas mobil ini belum pernah mengguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping. Karena untuk pilarnya utuh, silar pintu juga utuh. Jadi samping kanan ini saya cat ulang karena beberapa tadinya banyak yang bule. Bule itu cat original, kemudian ngalotok karena sudah umur dari 2005, yaitu wajar. Tidak ada bekas tabrakan keras dari samping kanan karena ketebalan juga masih baik. Dan silar pintu, pilar A, pilar B, pilar C semuanya utuh. Jadi tidak ada bekas tabrakan keras dari samping kanan. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang ini juga saya cat ulang. Di sini ada dua kamera. Itu pertama untuk head unit, kamera mundur, kemudian dashcam. Jadi mobil ini saya pasang dashcam. Kamera untuk merekam selama mobil berjalan ya. Depan belakang ada, stop lamp bagian kiri utuh. Bumper belakang ini sama saya cat ulang. Saya pasang body kit juga sama belakangnya. Tidak ada pecah parah keseluruhan, baik karena sudah kita cat ulang belum lama ini. Dan ini untuk bagian bagasi belakangnya. Kanan kiri masih original karpetnya. Nah kemarin saya belikan power dan subwoofer yang second. Ini powernya ya. Jadi karena saya suka musik,
harus ada bas-basnya lah gitu. Namanya juga mobil sambil saya pakai. Kemarin habis di 1,2 juta. Lumayan ngebas suaranya. Dan untuk ban serep posisinya di bawah sini. Mobil ini belum kita salon ya. Jadi beberapa banyak yang masih kotor. Tapi nanti saya salon, saya serahkan kepada Pak Herman, saya salon dulu. Ketebalan di 4,78 mm. Untuk ban serep layak dipakai. Toolkit, kunci roda, dongkrak juga semuanya ada. Selar bagasi belakang ini utuh. Dan ini untuk rear cross membernya. Las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada bekas tabrakan keras dari belakang. Karena mulai dari sealer bagasinya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri sama produksi di tahun 2016. Ketebalan sama rata 5 mm lebih. Sudah expired. Tapi ketebalan masih baik dan tidak ada retak ya. Jadi saya tidak ganti kemarin. Kampas rem masih tebal, bagian belakang kiri layak dipakai. Kemudian untuk fender belakang kiri, pintu belakang kiri, side skirts, semuanya baik ya catnya. Karena baru kita cat ulang. Spion, kemudian fender, depan kiri, semuanya baik. Dan ketebalannya juga tidak tinggi. 142 mikron. Jadi hanya pernah siram satu kali saja, tidak ada dempul tebal. Yang ngecat juga kita. Ban depan bagian kiri sama produksi di tahun 2016, ketebalan 5 mm lebih. Jadi untuk 4 ban sudah expired, sudah minta waktunya diganti. Kemarin juga niatnya saya ganti jika mobil ini akan saya jual nantinya, karena belum beres bener rapi-rapi mobilnya, juga baru eksterior dan upgrade entertainment system, belum sampai ke ganti ban, belum nyalon, detailing interior juga belum. Jadi sambil saya pakai masih saya bawa pakai ban ini. Jika mau diganti pun kita bisa bantu, 2,8 juta lah untuk penggantian keempat ban baru. Untuk kampas rem semuanya masih tebel, kanan kiri belakang semuanya masih layak dipakai. Nah ini ya kampas remnya masih tebel, velg juga rata-rata kondisinya baik, tidak ada pecah, tidak ada bengkang, catnya juga masih baik. Inner fender bagian kiri utuh. Jadi pertama kali saya dapatkan mobil ini, lecet-lecetnya lumayan banyak di bumper, di pintu, kemudian di fender, bule-bule di kap mesin, kemudian di bagian bagasi belakang. Akhirnya saya cat ulang semua dan saya pasang body kit. Untuk total merapikan eksterior mobil ini, order body kit kanan kiri berikut dengan side skirts itu di 1.500.000. Kemudian pengecatannya keliling, pemasangan body kit yang lecet-lecet kita cat ulang 2.500.000. Jadi totalnya ngecat berikut dengan pemasangan body kit berikut dengan bahan body kitnya itu di 4 juta rapi-rapi eksterior mobil ini. Dan saat ini Anda juga bisa lihat sendiri sudah mulus total, rapi total karena baru banget selesai ngecatnya. Dan mobil ini untuk bekas tabrakan juga tidak ada. Untuk pilar, apron, cross member, bullhead semuanya utuh. Hanya pernah dicat juga tidak ada dempul, hanya pernah siram saja. Kemudian poles sih perlu, semuanya yang jamur-jamur di lampu, baret-baret halus juga bisa hilang nanti di poles. Masuknya nyalon untuk jenis sedan, city car, mobil-mobil kecil lah, itu di tukang salon langganan saya 500.000. Jadi mobil ini tetap nanti kita akan salon. Mesinnya 1500 cc, 4 silinder, tenaganya 106,5 HP, torsinya 142 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota 12-13 km per liter, dan untuk rute luar kota 14-15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari ruang mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul.
Jadi untuk mesin 1 NZ FE, hati-hati, harus lihat dari tutup oli ya, harus seperti ini, diperhatikan. Kemudian lagi radiator masih menggunakan air coolant, jadi masih bagus pendinginannya. Untuk packing dan seal di bagian engine, cover valve ini kering, gearbox atas juga kering, dan ini untuk bagian bawahnya masih semuanya kering. Sel as roda kanan kiri kering, ini karter mesin kering, sel kerkas juga kering, kemudian karter gearbox matic, karter mesin ini kering ya, kotor saja. Sel as roda juga kanan kiri kering, steering rack kering. Kotor mah bisa di salon, bisa di steam ya. Nah ini tidak ada yang rembes, semuanya masih kering. Ini gearbox AT, sel as roda kanan kiri, sel kerek as, kemudian karter mesin, semuanya masih kering. Mobil ini kilometernya 151.000, dan untuk catatan penggantian oli berikutnya masing-masing semuanya ada. Untuk oli mesin di kilometer 152.000, jadi tinggal 1.000 lagi oli mesin ini. Kita tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca olinya. 46,2%, sesuai nanti ganti oli mesin berikutnya 1.000 lagi. Tapi nanti saya akan ganti olinya, jadi pas penyerahan ke Pak Herman, nanti Pak Hermannya panjang ganti oli berikutnya. 400.000 berikut dengan ganti filter. Untuk jenis gearbox AT konvensional bisa dicek, ada dipstick olinya. Nah ini yang 163.000 ganti oli transmisi berikutnya, masih lumayan panjang. Catatannya ada, nanti saya akan perlihatkan. Kita tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca olinya. 73,7%. Alat ini menunjukkan oke, sesuai. Nanti di kilometer 163.000 ganti oli transmisi otomatis berikutnya. Minyak rem menggunakan minyak rem jenis DOT 3. Kita akan sesuaikan di DOT 3. Ini ya, di 1,0% alat ini menunjukkan oke, tidak ada kadar air yang tinggi. Sepertinya pernah dikuras, saya dapatnya seperti ini, masih baik. Kemudian untuk aki menggunakan merek GS 35 ampere 12 volt. Ini hasil tes akinya. CCA 300 blaze white. Good, masih bagus sekali. Meskipun tidak ada histori pembeliannya, tapi kita punya alat ini jika memang akinya soak atau lemah, di sini akan menunjukkan replace. Kemudian kap mesin ini utuh, sealernya utuh, peredam ini juga masih bawaannya. Apron, cross member depan, bullhead, last titik pabrikan, stiker ini juga masih original. Bagian depan ini utuh. Jadi jelas mobilnya bagian depan, bagian belakang, bagian samping, semuanya utuh, tidak ada bekas tabrakan keras. Kunci pertama kali saya dapat 1. Kemudian saya buatkan kunci cadangan. Kalau menurut saya bagian kunci ini perlulah detail, kalau saya pengecekannya, jadi saya buatkan cadangan. 170.000 kemarin buat kunci cadangan. Dia belum immobilizer. Remote-nya juga masih original, bawaan dari Vios G, dan masih aktif. Inilah door trim bagian driver. Semua door trim di retrim, dibungkus sewarna dengan joknya. Kemudian di bagian panel power window sedikit agak bule, ini bekas tangan ya, wajar dari tahun 2004. Rencananya bagian interior juga saya detailing, ini dicat ulang lagi, bisa warna grey atau silver, bisa bagus lagi. Kaca film bagian driver ini kondisinya baik, power window-nya juga aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang, kaca film bagian belakang kanan, semuanya baik. Power window-nya juga aktif. Electric mirror juga semuanya masih pada aktif. Bagian kanan, bagian kiri juga sama.
berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri sama di retrim utuh, hanya di panel itu ya. Jadi kanan kiri jika mau mulus total dicat ulang. Panel tombol power window-nya. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Joknya aslinya fabric dan saat ini di retrim permanen. Jahitannya rapi dan bagian penumpang depan ini kondisinya utuh. Tidak ada yang cacat. Kotor bisa hilang di salon ya. Kemudian bagian driver memang ada yang sedikit luka di bagian ini. Kemudian di lakban. Jadi pasnya dalamnya luka. Nah ini bisa diganti hanya bagian ini saja. Hitungannya per baris 250.000. Yang lainnya tidak ada, hanya kotor bisa hilang di salon. Tidak kelihatan karena ketutup ini. Kemudian mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Besi-besi di atas dashboard ini tidak ada karat. Nah ini ya besi-besinya. Kemudian fuse box juga tidak ada karat. Besi-besi di bawah jok juga tidak ada karat. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini hasil diagnosanya. ACC kontak sudah on. Soket UBD2 sudah terpasang. Auto scan. Scan sedang berlangsung. Kita akan tunggu sampai 100%. Nah ini mobil ini tidak banyak fitur, tapi di engine dia ada sensor. Jika memang ada sensor yang mati, di sini akan fault. Dan ini pas no fault, jadi jelas tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Untuk listrikan bagus. Inilah door trim bagian belakang kanan, sama di retrim rapi. Bagian kiri sama di retrim juga rapi. Plafon bagian belakang ini kondisinya utuh. Lampu kabin ini juga aktif. Hand grip semuanya utuh. Seat belt sampai belakang dapat. Di belakang sini juga ada 2 buah speaker. Ada high mount stop lamp utuh. Dan ini surat-suratnya. Mobil ini pajaknya per tahunnya PKB-nya 1.327.000. Saat ini pajaknya hidup bulan April 2024. Plat juga sama 2024. Tangan kedua balik nama di tahun 2019. Faktur juga masih pada disimpan. Faktur perorangan. Surat-surat ini juga sudah kita cek semua keasliannya. Asli, nomor rangka dan mesin juga sudah kita cek semuanya sesuai. Dan jok bagian belakang ini sama di retrim permanen. Kondisinya baik, hanya kotor-kotor bisa hilang nanti di salon. Nah ini karpet lantai juga di cover, aslinya ada. Kilometernya 151.000. Dan ini untuk kondisi setirnya masih bagus, kenceng, kulit jeruk. Untuk pedal rem dan gas sih memang di cover, tapi jika kita lepas pastinya bagus dalamnya. Dan untuk mobil tahun 2004-2005 yang servis record itu tidak ada. Dan mobil ini juga tidak ada buku servisnya. Dan ada buku servisnya pun jika tidak servis record itu percuma. Untuk mengecek odometer original atau tidak itu pertama harus ada buku servisnya. Dan dari tahun ke tahun sampai 2023 terakhir ini historinya ada. Jadi tinggal dicocokkan. Jika tidak ada buku servisnya, paling kita lihat ciri-ciri. Dan sudah pengalaman saya melihat Toyota Vios yang kilometernya sudah 250.000 ke atas. Tidak rapi interiornya, dashboardnya sudah pudar, setir terutama yang kendor banget, rusak setirnya. Tidak ada yang rapi lah. Jika kilometernya 200.000 ke atas itu interiornya tidak rapi. Dan mobil ini jika kita melihat dari ciri-cirinya, interiornya masih rapi, dashboard juga warnanya masih bening, setir bagus. Masuk akal 151.000 mobil ini kilometernya. Dan ini catatan penggantian oli berikutnya. Oli mesin 152.000. Jadi 1.000 lagi. Dan yang di bawahnya ini 163.000 ganti oli transmisi otomatis berikutnya. Untuk oli mesin nanti kita akan ganti ketika mobil ini saya serahkan kepada pemesan karena 1.000 lagi ya. Dan untuk indikator juga tidak ada yang dimatikan. Cek engine, tekanan oli, aki, ABS semuanya aktif. Saya akan nyalakan mesinnya.
ketika mesin hidup juga semuanya mati, tandanya kelistrikannya normal, dan tadi hasil diagnosanya juga pas semua, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Power steering ini juga enteng, ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif. Kaca depan ini kaca filmnya baik dan ada baret kaca filmnya. Sudah saya sampaikan kepada pemesan. Untuk bagian kaca sih niatnya tadinya mau saya poles, mau saya bawa ke spesialis kaca langganan saya. Ini bisa hilang 100%, 600.000 polesnya. Tapi untuk menutup pandangan sih tidak, karena hanya di tengah ya, bagian kiri juga tidak, bagian tengah juga tidak. Artinya bagian ini bukan fatal, masih bisa dilewat. Kecuali pecah harus diganti kacanya. Untuk karet wipernya sudah saya ganti baru. Kipasnya detail karena baru. Dan untuk ventilasi AC tidak ada yang cacat, bagian kanan, bagian tengah, bagian kiri masih baik, laci masih baik. Head unit saya ganti kemarin, berikut dengan kamera parkir di 1,5 juta. Sudah bisa Bluetooth ya, sudah bisa WiFi. Kamera mundurnya ini saya akan perlihatkan, aktif. Jam digital aktif, lampu-lampu semuanya aktif. Untuk AC juga dingin. Ini saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin dari 32,7 derajat Celcius ya. Saya akan tempelkan di sini. Ini kecepatan 1, 3,0 bagus. Suhunya pelan-pelan turun sampai di 26 derajat Celcius. Itu tandanya AC-nya dingin. Jika tidak dingin tidak akan dapat di 26 derajat Celcius. Saya sudah sering review mobil yang AC-nya bermasalah, tidak dingin, itu tidak akan dapat di 26 derajat Celcius. Apalagi sekarang cuacanya panas ya. Saat ini sudah dapat di 25,1 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini AC-nya dingin. Di paling bawah sini ada asbak, ada power outlet, ada 2 buah cup holder. Dan ini tuas transmisi otomatisnya Geratim 4 speed konvensional. Transmisi otomatisnya masih normal. Lagi dingin, lagi panas juga normal. Sudah ada shift lock untuk parkir paralel. Parking brake masih pendek. Kemudian seat belt ini juga keadaannya fungsinya bagus. Hand grip semuanya fungsinya bagus. Sun visor keadaannya fungsinya bagus. Spion tengah sudah ada inek. Dan mobil ini saya pasang dashcam. Kalau menurut saya perlu. Misalnya ada kejadian-kejadian itu bisa ngerekam ya. Dan ini ada 3 kamera, interior, belakang, kemudian depan. Lumayan jernih untuk bagian belakang. Harganya cukup murah, 600.000. Ini untuk interior ya. Ini untuk bagian belakang, ini untuk bagian depan. Memory cardnya juga ada saya kasih. Sun visor bagian driver kondisinya baik. Untuk kaki-kaki mobil ini tidak ada perbaikan. Pertama kali saya dapat juga masih senyap. Kemungkinan sudah diperbaiki oleh owner lamanya. Jadi mobil ini termasuknya kemarin saya beli juga untung termasuknya karena PR-nya tidak terlalu berat. Rata-rata untuk Toyota Vios G tahun 2004-2005 seperti ini perbaikannya di 7 juta sampai 10 juta lah. Dan mobil ini banyak memang yang saya keluarkan dana untuk mobil ini, tapi untuk upgrade entertainment system, kemudian modifikasi eksterior. Jadi yang saya habiskan itu saja. Untuk kaki-kaki, mesin masih kering. Jadi jika Anda ingin pesan unit seperti ini di kami, Toyota Vios G tahun 2004 sampai 2005. Untuk update harga saat ini dana aman, sampai rapi-rapih, terima rapih lah. Karena semua unit yang dipesan di channel ini, saya akan bangun unitnya, saya akan rapikan, kemudian baru kita serahkan kepada pemesan. Jadi dana aman 65 juta sampai 75 juta. Mobil ini juga saya ajukan kepada pemesan itu di 75 juta total semuanya.
Tapi mungkin beberapa ada yang dilewat karena budget pemesannya di 70 juta. Jadi sebenarnya tergantung pemesannya. Jika ada beberapa, meskipun bukan mobil ini, ada beberapa perbaikan mau nantinya dilewat misalnya. Rapi-rapihnya yang penting-penting saja dulu. Yang seperti juga bisa. Jadi pastinya dananya akan ada sisa. Kemudian kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Jadi pemesan mau cari sendiri unitnya di OLX atau di marketplace Facebook, kita yang turun ke lokasi, inspeksi unitnya, yang seperti itu juga bisa. Atau unitnya dari kami, nanti pas waktu transaksi pemesan sendiri yang nawar langsung kepada ownernya juga bisa. Atau informasinya unitnya dari pemesan sendiri yang nawar langsung kepada ownernya bisa. Jadi kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Jadi jika memang rezeki dapat unitnya PR-nya tidak banyak, kemudian pemesan bisa nawar dapat harga murah kepada ownernya, ya jelas dari dana 70 juta pun pastinya akan ada sisa. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe, tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk pertanyaan seputar mobil bekas, misalnya Anda berminat untuk pesan mobil di kami, untuk update harganya Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Karena saya akan balas di situ. Misalnya Anda ingin cari mobil apa, budgetnya berapa, Anda punya budget sekian, pengen dapat mobil apa, silakan bertanya di Instagram, nanti saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk proses masuk di pesanan, 1 bulan saya buka pesanan 1 sampai 2 kali. Di setiap 5 list pesanan tersisa. Jadi silakan pertama Anda WhatsApp terlebih dahulu, jelaskan mobil apa yang dipesan, nanti kita akan jelaskan total harganya, kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda konfirmasi waiting list dan booking slot. Karena di hari kita buka pesanan yang akan kita kabari yang sudah waiting list. Untuk melihat update tinggal berapa list pesanannya, setiap hari kita share di story Instagram saya dan di status WhatsApp. Ketika Anda sudah WhatsApp kami, kita akan save, jadi Anda sudah bisa lihat status WhatsApp kami. Mohon maaf jika ada yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya, karena memang kami balasnya bertahap 1 per 1. Jadi silakan ditunggu. Jika Anda berminat pesan mobil di kami, silakan Anda sabar karena kami mohon maaf slow respon. Jadi silakan ditunggu, pasti kita akan balas pesan Anda. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.